Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita bersyukur sekalipun ada di tempat masing-masing di tengah pandemi corona, kita tetap dapat menyatukan hati bersama dalam persekutuan cinta kasih Allah. Dan minggu hari ini kita bersama akan memulai ibadah pada minggu hari ini. Dan mari mempersiapkan diri kita masing-masing untuk bersaat teduh, mengarahkan hati kepada Tuhan, saat teduh bagi kita semua. Marilah kita mengawali ibadah keluarga pada Minggu Prapaskah keempat ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu ini adalah Minggu Prapaskah keempat, dan perenungan tema minggu ini adalah harapan yang mencelikan, diambil dari kisah seorang buta sejak lahir yang dicelikan matanya oleh Tuhan Yesus. Orang buta itu menantikan waktu di mana matanya akan dicelikan dengan penuh sabar dan pengharapan. Kita pun seharusnya demikian, dengan sabar dan penuh pengharapan menantikan pertolongan Tuhan di tengah kesulitan dan persoalan hidup yang kita alami hari ini. Marilah kita mengucap syukur, bersuka cita bersama atas setiap rahmat dan berkat Tuhan pada setiap kita. Kita pujikan bersama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama
menundukkan kepala, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami, di tengah pandemi corona ini, kami tetap percaya bahwa kami disatukan di dalam ikatan cinta kasih Allah, di dalam persekutuan kudus bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon, berkatilah persekutuan kami ini, sehingga persekutuan ini boleh mengingatkan kami akan anugerah dan cinta kasih Allah. Dan ketika kami memiliki dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami memohon pengampunan dan pengasihan yang daripada Allah, sehingga hidup kami boleh diperbaharui, dipulihkan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup bertanggung jawab, bijaksana, dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seru doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Amin. Bapak Ibu, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap kita. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang-orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup yang baru. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, salam damai untuk kita semua. Marilah merayakan perdamaian dengan Tuhan, dan kita hidup dalam perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Sabda-Mu ya Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan menegur kami. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus boleh membuka hati setiap kami masing-masing, agar kami bersama bersedia merespon pembacaan dan perenungan sabda Tuhan pada hari ini. Di dalam tangan kuasa dan hikmat Tuhan, kami bersama memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus diambil menurut Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama sampai 41. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya,
orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu? Berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita
yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Harapan yang mencelikan. Corona, oh corona. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi corona membuat kita hidup dalam segala ketidakpastian hari ini. Ada mereka yang sudah merencanakan pernikahan harus ditunda untuk waktu yang belum dapat ditentukan. Para pengusaha kecil sampai pengusaha besar terancam gulung tikar karena omset mereka menurun drastis. Tim medis yang berjuang di garda terdepan, mereka berjuang dengan obat dan vaksin yang memang belum ditemukan untuk menanggulangi virus corona. Gereja-gereja harus meniadakan dan mengalihkan kegiatan peribadahan menjadi via online. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah melakukan himbauan-himbauan agar masyarakat melakukan social distancing untuk waktu yang cukup lama, bahkan mungkin belum dapat ditentukan. Dan hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang bergumul dengan pertanyaan yang sama. Apa yang akan terjadi di depan? Dan sampai kapan kita harus hidup dalam ketidakpastian seperti hari ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dalam ketidakpastian membuat kita hidup dalam kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, kebimbangan, ketakutan yang berlebihan, ketersesatan, bahkan mungkin bisa membuat kita kehilangan harapan dan kehilangan kepercayaan karena kita tidak lagi berdaya untuk menghadapi situasi yang kita hadapi. Namun demikian, satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa iman dan harapan tidak selalu muncul dari hidup yang menyenangkan dan menenteramkan ketika kita bisa berkata puji Tuhan karena hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan. Iman dan harapan justru seringkali muncul dari hidup yang penuh dengan pergumulan, penderitaan, dan persoalan yang berat. Sebab melalui itu semua, iman dan harapan kita sedang diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Dan itulah pengalaman iman yang dialami oleh seorang yang buta sejak lahirnya. Ia menemukan harapan di tengah ketidakberdayaannya. Jelas ia tidak berdaya, bukan hanya karena ia buta sejak lahirnya, yang itu berarti ia harus menunggu belasan bahkan puluhan tahun agar harapannya menjadi melihat dapat diwujudkan. Tapi ia juga harus hidup di tengah stigma-stigma negatif yang ditempelkan oleh masyarakat kepada kebutaannya, bahwa masyarakat melihat orang ini adalah orang yang berdosa, dihukum Allah, dikutuk Allah, sehingga ia menjadi buta. Paling tidak, inilah yang ditegaskan melalui pertanyaan para murid kepada Yesus saat mereka melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya, siapa yang berdosa, orang inikah atau orang tuanya? Dan pemahaman seperti ini juga ditegaskan di ayat yang ke-34. Ketika mendengar jawaban orang buta yang dicelikan itu, orang Farisi menjadi begitu marah dan berkata, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, lahir sebagai seorang buta sejak lahir, jelas itu adalah pergumulan dan penderitaan. Apalagi kalau kemudian ditambahi dengan label-label negatif yang ditempelkan atas apa yang dialami. Bukankah hal itu justru semakin menambah berat pergumulan dan penderitaan yang dialami? Namun itulah dinamika kehidupan kita masing-masing, bahwa ada orang di sekitar kita yang suka untuk menghakimi
dan memberikan label-label negatif atas kemalangan yang menimpa seseorang. Dan hati-hati, jangan-jangan kita adalah orang yang seperti demikian. Sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini kita sedang memiliki pergumulan dan persoalan. Kita sedang menantikan bantuan dan pertolongan dari seseorang. Tapi bukan bantuan dan pertolongan yang diberikan, justru ejekan, hinaan, bahkan penghakiman yang kita terima. Maka mari belajar dari orang yang buta sejak lahirnya untuk bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Ini penting, sebab seringkali ketika kita ada di tengah pergumulan dan persoalan, kita menjadi begitu tidak sabaran untuk menantikan apa yang hendak dinyatakan oleh Tuhan. Kita maunya semua serba praktis, serba cepat, serba instan, tidak berlama-lama, dan semuanya harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan kita berdalih bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan dan menjengkelkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mulai lelah untuk menunggu pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa dalam kisah Injil kita ada begitu banyak orang yang harus menunggu sekian belas tahun lamanya, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Ingat kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya, seorang lumpuh di pinggir kolam Betsaida yang harus menantikan 38 tahun lamanya, Marta dan Maria yang harus menantikan pertolongan Yesus sampai akhirnya Lazarus harus meninggal 4 hari lamanya. Bahkan kisah hari ini, seorang yang sudah buta sejak lahirnya. Bukankah kisah-kisah tersebut menjadi pengalaman iman yang memberikan kesaksian kepada kita, yang menegaskan bahwa Yesus bukan Allah yang PHP, bukan Allah yang memberikan harapan palsu, melainkan Allah yang menyatakan karya dan pekerjaannya tepat pada waktunya. Dan itulah mengapa Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang yang buta sejak lahirnya itu. Dan melalui Yesus, pekerjaan Allah itu memang dinyatakan. Yang buta sejak lahirnya itu kemudian menjadi celik, ia dapat melihat. Tapi bukan hanya itu saja, mata hatinya dibuka. Ia kemudian bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dengan gagah berani, orang yang buta ini menjadi saksi dari karya kasih Allah yang telah memulihkan dan menyelamatkan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap pengalaman dalam hidup kita tentu tidak hanya pengalaman yang baik saja yang bisa kita syukuri, tapi bisa juga pengalaman yang mengecewakan, pengalaman buruk, pengalaman yang melukai, yang mendukakan hati kita, juga bisa menjadi sarana untuk kita belajar bersyukur. Dengan bersyukur itu berarti iman kita telah melihat setiap karya dan pekerjaan Allah melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup yang kita tempuh kadang kala memang melalui jalan yang lurus dan mulus. Tapi kadang kala jalan yang kita tempuh bisa saja menanjak terjal
ataupun berkelok. Perjalanan yang kita tempuh kadangkala dipenuhi dengan pemandangan indah, bunga-bunga yang harum semerbak. Tapi ingatlah kadangkala juga perjalanan kita dipenuhi dengan semak belukar, duri yang menusuk, dan kerikil yang tajam. Tapi ingatlah bahwa di dalam seluruh perjalanan yang kita tempuh sampai hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Allah sedia mengiring langkah juang kita. Bahkan ketika kita ada di tengah pergumulan, harapan demi harapan dihadirkan agar kita mampu melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan setiap kita sampai di titik akhir dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mampu mengikrarkan pengakuan iman kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, sobat kita yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir-akhir ini kita juga sedang bergumul dengan pandemi corona. Hari demi hari virus ini semakin menyebar dan menjangkit banyak orang. Kita memang belum tahu apa yang akan Allah nyatakan melalui peristiwa ini. Kita belum tahu apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah melalui pandemi corona ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dalam masa menantikan akan pertolongan Tuhan, dalam masa menantikan Allah menyatakan karya dan pekerjaannya dalam kehidupan kita secara khusus melalui pandemi corona ini, maka tetaplah menjaga diri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Waspadalah dan ikutilah himbauan-himbauan dari pemerintah sampai majelis jemaat untuk melakukan social distancing sebagai upaya mencegah, tapi juga wujud dari kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Yang terpenting adalah dalam masa penantian ini, ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah sia-sia, karena Ia bukan Allah yang suka ingkar janji. Ia Allah yang menepati janji, Ia Allah yang menepati apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan, sebab Yesus sudah menjadi teladan nyata bagaimana bersabar di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Ingatlah dalam setiap doa kita untuk keselamatan kita masing-masing, keluarga kita, tim medis yang terus berjuang di garda terdepan, para pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terus berjuang untuk menanggulangi pandemi corona ini. Dan kita berdoa untuk semua orang di dunia ini agar virus corona ini dapat ditanggulangi dan obat maupun vaksin dapat ditemukan untuk mencegah virus corona ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita menaikkan pokok-pokok doa kita, dan pokok doa kita ada 3 yang utama. Kita akan berdoa untuk gereja, yang kedua bangsa dan negara kita di dalam penanganan pandemi corona ini, dan secara khusus untuk keluarga kita masing-masing. Pergumulan keluarga, pekerjaan, serta kesehatan bagi keluarga di tengah pandemi corona ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Khalik langit dan bumi. Kami bersyukur untuk setiap harapan demi harapan yang Tuhan hadirkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup yang berharga, sehingga menjadi kesaksian iman kami bahwa Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Saat ini Tuhan, kami bersama berdoa mengingat untuk gereja Tuhan GKI Kediri. Kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa memberkati GKI Kediri dalam segala dinamika dan proses hidup bergerejanya. Tuhan berkati orang-orang yang menyediakan diri dan terlibat di dalam hidup pelayanan, persekutuan, dan kesaksian GKI Kediri. Kami bersama berdoa untuk Pendeta Kristianto Basuki sebagai pendeta konsulen, para penatua dan keluarga yang mendukung, para pengurus badan pelayanan, dan setiap aktivis, baik mereka yang ada di depan layar maupun di balik layar. Ibu Anita Carolina yang membantu pelayanan di bidang musik, hamba-Mu di dalam segala proses kependetaan di tempat ini, dan setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan berkati sehingga setiap kami yang ada di gereja ini boleh bersama membangun kehidupan persekutuan, pelayanan, kesaksian yang positif, saling membangun, saling menopang, saling mengasihi, bahkan saling mengampuni jika di antara kami memiliki luka. Kami mengingat Tuhan di tengah pandemi corona ini, kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sehingga mereka yang dipercaya untuk mengelola kehidupan bangsa dan negara ini, Tuhan berkati, berikan hikmat, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan secara khusus di tengah pandemi corona ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa dan permohonan kami. Maka Tuhan, mari nyatakanlah karya-Mu, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kiranya Engkau sedia memakai para pemimpin bangsa ini untuk bersama menanggulangi, mencegah, bahkan menangani pandemi corona ini, sehingga tidak ada lagi banyak korban yang terjangkit. Kami menyerahkan Tuhan untuk para korban yang hari ini terjangkit virus corona. Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga mereka boleh tetap memiliki pengharapan untuk menjalani di kehidupan mereka di hari-hari ke depan. Kami menyerahkan dan berdoa untuk petugas medis, baik para suster maupun para dokter yang berjuang di garda terdepan menanggulangi dan menangani pasien dan penderita virus corona ini. Tuhan, jagai mereka, berikan kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka yang ada di garda terdepan ini boleh melakukan tugas tanggung jawab dan panggilan mereka di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga yang menunggu kepulangan mereka, yang menunggu
dan menantikan dan mendukung mereka. Tuhan juga berkati keluarganya sehingga keluarga ini boleh menjadi alat yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi para tim medis yang hari ini terus berjuang dan berusaha dengan keras di tengah pandemi corona. Kami juga mengingat untuk setiap orang yang ada di negeri ini. Berikan kami kesadaran hikmat supaya kami boleh ambil bagian sebagai masyarakat yang mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi corona. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya jagai kami, berikan kami kesehatan serta kekuatan agar kami boleh bersama memiliki tubuh yang sehat, kuat. Engkau jauhkan dari segala yang jahat, yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang dapat kami andalkan di tengah segala ketidakberdayaan kami. Dan untuk setiap pergumulan yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan, kami percaya bahwa Tuhan terus melangkah bersama dengan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di masing-masing keluarga, dan persembahan yang terkumpul nantinya boleh diserahkan pada saat ibadah di gereja yang waktunya nanti akan ditentukan bersama. Ataupun bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan secara via transfer, dipersilakan untuk dapat melihat nomor rekening bank dari GKI Kediri agar Bapak Ibu juga memiliki akses untuk mentransfer persembahan yang akan dipersembahkan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan memberikan persembahan saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan dan kita menyanyikan beri syukur, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan, rasa syukur kami nyatakan melalui persembahan ini.
Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau berkati. Sehingga melalui persembahan ini kami dapat mengungkapkan syukur kami, tapi juga mengungkapkan kesaksian iman kami bahwa hidup kami sampai hari ini dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Berkati persembahan ini supaya boleh menjadi sarana bagi Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan gereja Tuhan di GKI Kediri. Kami menyerahkan persembahan ini dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan kiranya memberkatinya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita percaya bahwa ada satu sobat yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Ia selalu mengiring langkah juang kita, dan ia selalu menuntun langkah kehidupan kita. Kita pujikan bersama sebagai nyanyian pengutusan, tapi juga pengakuan iman kita bahwa ada satu sobat kita yang setia, yaitu Yesus Kristus. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita di dalam perlindungan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan dari hari kini terus sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai. Mewakili majelis jemaat, saya menghimbau bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap menjaga diri masing-masing dan orang-orang yang ada di sekitar. Konsumsilah makanan yang cukup, istirahat yang cukup, agar daya tahan tubuh kita kuat untuk menangkal virus corona ini. Dan yang terpenting adalah patuhi himbauan-himbauan dari pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi corona ini, dan tetaplah untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatunya di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita nantikan bersama apa yang hendak Allah nyatakan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.